Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 31 Juli ya, closingan bulan Juli. IHSG turun 0,87%. Oke, hari ini saya akan bahas volumenya luar biasa juga ini IHSG ya. Ini karena kuartal 2 kayaknya juga nggak terlalu bagus semua dari emiten-emiten. Jadi banyak laporan-laporan yang membuat beberapa emiten itu turun. Buat teman-teman yang kemarin nonton video saya dan tadi pagi cek PBSA, mungkin akan kelihatan ya, ini openingnya lompat ya, 404. Padahal kemarin closing itu di 368. Ini sebenarnya saya juga ngantri di area-area sini tapi nggak dapat hari ini. Ya memang begitu. Jadi banyak FOMO hari ini tuh, lihat volumenya seperti ini. Ya, enggak tahu sih, saya sih santai aja ya. Biasanya juga nanti beberapa bulan atau beberapa minggu udah pada lupa. Kalau tidak ada yang nyupirin, ya biasanya sih balik lagi ke sideways-nya dia berapa. Nah, ini untuk PBSA. Kemudian hari ini saya mau bahas LPPF ya. LPPF sudah rilis laporan keuangan. Jadi kuartal 2 dan dia juga rilis presentasi first half ya. Ini H1 first half. Gross sales 2025 kuartal 2 turun 45% ya, tinggi banget. Gross profit juga walaupun masih positif tapi turunnya 43%. Net income-nya akhirnya nih ya, loss ya. Dan ini sebenarnya hampir sesuai prediksi lah. Saya pernah bahas di video sebelum-sebelumnya yang membahas tentang LPPF, kemungkinan di Q2 bakalan turun. Cuma saya ngomongnya turun aja, nggak sampai minus, ternyata ini minus. Jadi beban di Q1-nya atau bagusnya di Q1 2025 ini adalah ada lebaran ya. Lebaran kemarin kan di bulan Januari, Februari, Maret, April ya. April tanggal 1, sehingga bulan Maret itu banyak yang belanja, sehingga kuartal 1 tuh bagus banget. Makanya di Excel saya atau di screener itu nggak saya masukin yang angkanya Stockbit, saya masukin angkanya sama dengan tahun lalu aja udah luar biasa kan LPPF. Nah, dengan kondisi ini kuartal 2 yang turun seperti ini, ada kemungkinan harganya akan turun ke bawah. Kemarin PBSA karena kuartal 2-nya bagus, harganya naik. Yang lain-lain yang kuartal 2-nya kurang bagus, harganya turun. Nah, sekarang LPPF ini kuartal 2-nya kurang bagus. Hari ini harganya belum kemana-mana ya, masih di sekitaran sini. Dan range-nya agak-agak riskan sebenarnya ya. Nah, ini ada poin-poin, ada kemungkinan ya. Besok hati-hati aja teman-teman yang pegang LPPF dengan kondisi seperti ini, karena ini berita laporan keuangannya kalau nggak salah setelah market close deh. Tapi first half-nya tidak begitu lumayan ya, tidak begitu turun lumayan signifikan maksudnya. Jadi 72 ke 65 ya, 65 triliun. Dan dia masih punya marginnya masih bisa dipertahankan walaupun turun 9% untuk salesnya, tapi margin itu bisa di maintain ya. Net income-nya bisa minusnya cuma 3,5. LPPF ini bagus teman-teman kalau saya lihat perjalanannya. Dia punya manage profit ya. Agak surprise sih saya dengan caranya memanage ya, tutup gerai, kemudian ini salesnya kan turun terus ya, turun ya. Kalau ngelihat jangka panjangnya memang kayak gitu, tapi yang luar biasa adalah mereka itu bisa mempertahankan marginnya mereka itu dari tahun ke tahun lumayan gitu loh. Kemudian yang lain-lain masalah cash balance ini ya plus minus lah, ke posisi kayak gini tuh plus minus. Fixed asset, other asset apa ya, saya nggak ada note sih. Equity nggak ada note. Cash flow turun dikit, endingnya ini turun dikit, nggak ada note. Ini dia jelasin development store network optimization, dia pakai suku. Nah, ini prioritasnya ini ya, cost efficiency. Ya memang ini terbukti ya di laporan-laporan dia lumayan lah. Omnichannel expansion store. Nah, LPPF menurut saya tidak ada catatan khusus dan memang secara prediksi turun. Iya, bisa jadi akan turun juga di harganya. Terus selain LPPF ada MPMX, ini kas ya turun ya, sekitar gede nih, lumayan nih 700 miliar. Aset oke, aman-aman aja.
Jumlah aset juga turun karena kasnya turun. Utang aman, liabilitas aman, mau ekuitas aman juga. Pendapatan turun dikit ya 200M, beban turun 100-an ya 200, sehingga laba brutonya turun dikit 50M. Beban usaha naik dikit, pendapatan lain turun, beban oke, laba usaha turun, pendapatan keuangan bla 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 bla. Laba periode berjalan turun ya, memang turun ya. Tapi ini kalau ngelihat salesnya harusnya turunnya nggak sedalam itu. Sehingga laba per sahamnya juga turun nih 57 ke 75. Lumayan, turunnya 24%. Kas dari pelanggan dari aktivitas operasi oke, aman-aman aja. Di pendapatan yang turun adalah jualan motor. Dan memang prediksinya kuartal 1, kuartal 2 itu kalau tetap itu udah bagus banget ya. Turun itu memang keniscayaan karena roda 4 udah turunnya jauh banget. Dan ini roda 2 turun segini tuh menurut saya masih cukup bagus lah. Masih oke lah. Dengan daya beli yang seperti itu ya masih oke. Tapi ya begini, dengan banyaknya laporan keuangan yang turun ini kita nggak tahu besok harga seperti apa. Tadi saya nggak cek MPMX itu laporan jam berapa, tapi sepertinya ini setelah market close ya laporan. Ini harganya turun, volumenya ya lumayan. Nah, nggak tahu, besok hati-hati aja teman-teman dengan berita-berita yang seperti ini. MPM, hati-hati pasang buy-nya ya. Kemudian EPS 111. Oke, dengan 111 ini finalnya seperti apa di screener kita. Nah, kita lihat sekalian. LPPF ya 1740 untuk harga hari ini. MPMX 955 turun 0,5 untuk hari ini, dan dia bagi dividen 1 kali setahun sama-sama, tidak ada interim. Nah, kalau kita update EPS-nya untuk LPPF 356, yang kemarin 366 LPPF ya. Dimana hari ini harganya nggak kemana-mana. Kalau lihat rilisan begini bisa jadi kemungkinan besok akan turun. Ya 356 kita ambil yang paling rendah saja. Kemudian MPMX 111, maka potensi yield dividennya masih lumayan gede ya, 16% untuk LPPF. MPMX 10%. Ini luar biasa. Ini gede, masih gede. 16% itu gede banget ya. 16,7 lagi. 16,7. Kita bikin simulasi dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income. Skema pensiun kita pengen nerima setara dengan 10 juta hari ini, itu setara dengan 18.500 25 tahun lagi. Itu dengan asumsi inflasi 2,5%. Maka jika yieldnya itu 16%, investasi 25 tahun lagi itu harus sekitar 1,3 miliar supaya dapat 18 juta per bulan. Kita kira-kira ke-hit nggak selama 15 tahun, periode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, ini sudah ada ya cicilan-cicilannya ya, 2 jutaan, 4 jutaan ya. 2 jutaan naik 20% setelah 5 tahun, 2,4, 2,8, 3,4 gitu kan. Ini sudah saya grafikkan di sini. Nah, dari cicilan 2 jutaan ini tahun pertama atau 5 tahun pertama kita dapat 3 jutaan per bulan atau 30 juta sekian. 43 juta tahun kelima. Maka di tahun ke-25 dapatnya 137 teman-teman. Jadi ke-hit. Ini oke banget, kita pensiun dengan 137 juta per tahun itu gede banget. Kalau ekspektasinya adalah 18 juta. Tapi kalau ekspektasinya 200 juta per bulan ya kurang kan gitu ya, tergantung ekspektasi masing-masing. Jadi menurut saya kaya apa miskin itu tergantung dengan kita menyikapinya seperti apa. Insya Allah masing-masing orang itu punya rezekinya masing-masing lah, kira-kira gitu. Saya kira cukup kita bahas 2 aja untuk hari ini. Besok mungkin saya coba terusin kalau bisa. Jadi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.